Anda harus membuat dirimu berbeda. Diferensiasi ada dua jenis. Diferensiasi konteks, diferensiasi konten. Kalau konteks itu bungkus. Orang enggak, iya betul. ukurannya sama terus, bajunya sama, sepatunya kayak, celananya hitam. Ini diferensiasi konteks, packaging. Coba Packaging. intermezzo dulu. Emang harus jadi orang menengah ke bawah, harus jadi Korea? Aku juga bisa jadi Korea. Oh enggak. Ini adalah generasi hari ini, adinda sekalian. Ya. Kalau Diko sekalian ini pasti selalu mengatakan aku bisa. Adinda sekalian, ada hal yang Diko tidak paham, lahirnya sebuah mentalitas karena situasi. Situasi semacam apa Pak Fadul? Korea ini mentalitasnya adalah mentalitas orang yang pernah mengalami kemiskinan relatif ekstrim. Ekstrim. Kita bertanya, apakah Mbak Pinka mengalami itu? Enggak kan? Ya, enggak lah. Gitu loh. Yang kedua, dari kemiskinan ekstrim itu terjadi perubahan sikap mental. Karena dia akan survival. Jadi Pak Pacul sedang mengajarkan apa sama anak-anak muda? Saya bilang Korea-Korea melenteng langkau ke atas. Karena Korea-Korea ini dari kelas bawah, maka dia harus melenteng ke atas dengan galah. Kayak lompat galah itu loh. Sekarang Mbak Pinka apakah akan perlu melompat ke atas dengan galah? Enggak perlu. Apakah Pangeran Charles harus pakai galah? Enggak perlu. Kan aku bukan. Enggak perlu. Situ bahasa Inggrisnya sudah given. Nah, sudah datang dengan sendirinya. Dan itu tidak usah kita kemudian merasa berdosa. Tuhan tidak pernah memberikan kita tahu engkau dilahirkan sebagai anak siapa. Terimalah itu apa adanya. Tapi kan cara didik orang beda-beda. Oh iya. Aku tidak Iya. pernah. Pokoknya kalau sama gencet buat dia terus ini Pak. Jadi terimalah itu apa adanya. Sekarang saya tanya sama ini, apakah Mbak Sita ini anak saya? Apakah dia Korea? 100% bukan. Kena loh Kak. Oh saya sudah. Udah nggak ngalami kesulitan. Kuliah sudah pakai mobil, sekolah SMA sudah pakai motor, nggak pernah kesusahan cari makan. Korea, survival of the fittest. Kudu survive. Pak Pacul Korea sekali. Ada satu kurun waktu berat. Kemarin ada pertanyaan, titik nadir apa yang membuat Pak Pacul itu hidupnya paling susah? Begitu. Ini, wah, nggak usah diceritain lah, nanti dikira umuk nanti. Ceritain dong Pak, biar jadi Apa, Pak? pelajaran. Cerita dong. Cerita. Mari kita ceritain. Boleh ya? Gini ya Dinda, ada satu kurun waktu ketika saya kuliah, nggak ada duit. Apa sih yang paling susah bagi kau? Lapar. Lapar itu hal yang urgent, sangat penting, harus diisi, betul? Betul? Kamu nggak punya duit untuk makan, apa yang kau lakukan? Kalau engkau puasa, kau merasakan lapar. Tapi engkau tahu nanti aku buka makan pada saat beduk ditabuh. Buka puasa, makan toh? Clear. Kau bisa tahan sampai beduk ditabuh. Ini orang makan sampai kapan makan? Lapar sampai jelas. Kapan nanti makan? Nggak tahu. Ngeri nggak kok? Nggak ngerti kapan makan. Jadi kepala mikir. Gitu. Gitu. Lah gimana caranya? Alah ini aku udah banyak cerita lah kemarin. Yang paling belum saya ceritakan adalah titik
bagaimana makanan jenis apa yang bisa bertahan kenyang lama. Tahu nggak? Yang bisa bertahan lama. Saya mohon maaf, Nasi tapi jagung. mungkin kalian kenal, tapi kata-katanya kan jelek. Kue boljaran. Kue bola Tahu? jaran. Kue dari gandum atau tepung tapioka itu yang dibuat kemudian dicampur kayak pati gitu. Itu kuenya waktu aku mahasiswa harganya Rp25. Itu kalau dimakan, dimakan, kemudian dikasih air putih, ya, mekrok. Di perut mekrok. Itu bertahan 36 jam. Saking jadi apa? Bagaimana hidup 36 jam ini dimanfaatkan untuk bekerja. Aduh, luar biasa. Understand? Kayak gini nih merubah mentalitas. Sudah pasti kacau, hidupnya pasti kacau itu. Gitu loh, untuk survival. Untuk survival begitu. Jadi kalau Diko hanya puasa enteng bos, enteng. Ini enggak bos, itu. Ada satu kurun waktu tertentu. Berat. Gitu loh. Tetapi apakah kau kemudian sakit hati Pak Jo? Oh enggak. Tantangan bagi saya, hidup ini game. Hidup itu indah, kita cari keindahannya. Gitu bos. Wah, harus kita cari keindahannya. Jadi kita enggak pernah kita ngeluh. Lu ngeluh, itu tandanya jiwamu enggak teguh. Iya, Korea tidak boleh mengeluh. Pantas Cocok. mengeluh. Korea jangan mengeluh, karena mengeluh membuat kau sedih. Sedih itu ada di pikiranmu. Kau akan sedih terus. Betul. Jadi kau Cocok. jangan pernah sedih, kita nikmati, kemudian apa solusi? Iya, Pikirkan pada prosesnya solusi, gitu ya. pikirkan pada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu itu Korea. Jadi Diko susah sekali ketemu Paco sedih. Susah. Agak susah itu. Hidup tak bikin happy-happy, susah aja happy apalagi sekarang, bos. Happy-nya ampun-ampun. Pak, tapi ini saya mengetahui Pak keresahannya Mbak Pinka ini. Apa? Ya kan kita kan sekarang pengen juga jadi Korea-Korea. Kita pengen juga punya mental Korea kan, yang cerdik, bisa berjuang, bisa punya kerja keras, akalnya banyak gitu, nggak cepat menyerah. Itu kan mentalitas Korea. Ya masa harus Lapar dulu, Pak. kere dulu baru bisa Ini jadi yang- Korea Pak. Ini yang tidak latihan itu baik situasi. Baik situasi karena nggak latihan. Terpaksa menyesuaikan untuk survival. Kalau mau dilatih mental Korea ya bisa. Kuat nggak lu latihan? Ya, ini pertanyaannya Pinka Iya. mau Pak les Korea ini Pak ya. Kalau itu kita bikin les Korea. Les Melatih Korea ini. mentalitas Korea gitu lah. Iya. Ya. Boleh. Tahapannya aku punya. Udah ada kurikulumnya ternyata. Ini baru tahu. Nanti akan kita ajarkan dalam sekolah partai. Berarti masuk PDI dulu dong Pak. Oh iya dong. Akan saya buat dulu. Ini para Korea ini. Nanti kita buat rekrutmen bagi mereka yang pernah ikut kuliah Korea. Kalau ingin berperdalam, PDI Perjuangan Jawa Tengah membuka pendaftaran. Itu ya. Itu level pendidikannya Korea itu sampai S2 Pak. S2 Korea. Yang penting ada kurikulum. Pendidikan tanpa kurikulum itu double. Harus ada kurikulumnya yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi gimana teknik kau membuat mentalitasmu itu mentalitas yang siap. Juang. Mentalitas rotan, bukan mentalitas kayu. Anda nggak diizinkan patah tapi hanya melengkung untuk kemudian melengkung. Ya, itu clear toh. Kau menganggap sekarang hari ini Pak Pacul di titik sekarang ini sudah ngelenting bos. Makan susah sekali, cus. Itu dikasih jabatan sama. Oh jadi Bu Puan itu galahnya Pak Pacul. Ya cepat ya. Nah, Pinka pengen tahu galahnya aku tuh siapa tadi katanya. Beliau udah given.
Nah, boleh. Coba lo ngomong. Oke, galahku yang Pacul. Yes, ya. Karena aku banyak belajar banyak sih. Ya, nanti kita diskusikan bagaimana untuk menjadi bintang kejora. Ya, bintang kejora itu ketika kau punya diferensiasimu itu akan bersinar. Perbedaan ya. Bersinar, bercahaya. Hmm. Pak Pacul dulu masuk di partai politik membuat diferensiasi enggak? Oh yes. Diferensiasi Pak Pacul, kalau ilmu Bung Karno, Pak Pacul udah katam. Karena dari mahasiswa saya suka itu. Tapi begitu jadi partai, saya mempelajari elektoral dari 2005. Jadi saya tahu elektoral. Saya juga tahu ini nanti situasinya seperti apa tahu. Kenapa Pak Pacul? Karena bertempur berkali-kali jadi punya insting. Gitu loh. Punya insting. Oh ini akan punya bakat sebagai politisi, ini enggak tahu. Ada. Gitu loh. Aku udah pernah ngomong, ini jangan kau calonkan, ini barang defek. Sering aku ngomong sama kawan, ini jangan kau calonkan, ini barang defek. Kalau kau nekat kalah nanti, walaupun duitnya sak truk kalah. Oh gitu. Tahu Pacul? Tahu no. Oh aku belajar kok. Lah mentalitas Korea juga boleh dipelajari dan dilatih. Nanti di sekolah PDI Perjuangan Jawa Tengah. Cocok? Mau daftar? Nanti jadi anggota di situ juga bisa melenting. Cus. Kayak Pak Pacul. Ihui. Oh iya. Dulu saya bermimpi, dulu itu kuliah di Prasetya Mulia, saya nekat-nekatan tuh kuliah di Prasetya Mulia. Kawan-kawan Prasetya Mulia kan orang kaya semua tuh. Selalu cerita bangsa, cerita yang kekayaan gitu. Saya pikir, oh Bande nanti kalau aku punya mobil mewah, nutup pintunya itu pasti ku tendang pakai kaki. Kemudian keluarkan rokok, koreknya dupong. Wow. Orang lihat semua kan. Mobil mewah diparkir set gitu, kita turun tendang tak, rokok kasih dipondok. Wah, gua bayangin gitu. Itu kelakuan kultur Solo. Korea umum, understand? Sudah dilakukan Pak Pacul, ya sudah loh. Gimana? Orang pada ngelihat semua no, gitu loh. Wah ini orang kemaki sekali. Tebusan kekalahan. Dulu orang kalah, sekarang harus kelihatan orang menang. Wong Solo ndak. Cetak? Clear? Oke. Itu, kita buka sesi pertanyaan. By the way kalau Mbak Pinka mau terima kasih ke Pak Pacul, ngomongnya gimana? Thank you yang Pacul. Coba lu tiruin dulu, sama nggak? Thank you yang Pacul. Coba kita dengarkan suaranya udah merdu kayak gini gimana bos? Oh ngeri no. Jadi kalau kau mau melatih diri yang baik, kalau ingin jadi politisi, untuk ingin jadi investor, Diko mesti belajar vokal. Anda harus belajar berkata-kata. Kenapa Pak Pacul? Karena kata-kata itu bisa merontokkan semuanya. Understand? Rasulullah berkata, ketika pasukan Rasulullah kalah perang, panglimanya menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepadaku pedang yang lebih tajam dari pedangnya musuh. Berikan ya Rasulullah kami pedang yang lebih tajam dari pedang milik musuh-musuhku. Apa jawab Rasulullah? Pedang yang lebih tajam ada di dalam mulutmu, itu adalah lidah. Lidahmu. Karena dengan kata-katamu itu akan masuk langsung menusuk ke hati. Sedang jarum untuk masuk ke hati susah karena ditahan dengan tulang iga. Loh. Maka belajarlah berkata-kata untuk masuk sampai ke hati. Itulah kemudian Islam merubah penjajahnya dari perang menjadi siar Al-Qur'an. Mantap. Dari sisi sini siapa? Oh depan dulu lah, depan. Nah.
Maju. Enggak. Jangan Udah sama bajunya. Saya. Ya, jangan terlalu percaya pada jalan yang sudah dibuat orang. Boleh lompat. Ya. Oke. Mantap. Sebelumnya nama saya Brahma, komandan. Saya dari Wonogiri. Korea 40%, umumnya 100%. Masih belajar jadi Korea. Gitu. Mungkin yang mau saya tanyakan itu terkait melatih mental Korea seorang Bambang Pacul. Yang saya sampai saat ini saya sangat tertarik. Karena apa ya? Sebelumnya dulu saya sempat bertemu dengan Pak Bambang. Tapi posisinya saya baru kerja event, Bapak. Nah, di situ saya tahu posisinya ada jargonnya. Mbak Puan, ibunya Mbak Pinka, nah, seperti itu. Nah, tapi setelah semakin kesini, yang namanya politik memang nggak bisa ditebak. Muncul sebuah rekomendasi bahwa yang awal akan ditargetkan masuk menjadi seorang bakal calon presiden. Tapi setelah itu berganti dengan pilihannya Ibu Ketua Partai Politik. Yang pengen saya ketahui, bagaimanakah seorang Komandan Bambang Pacul Menyikapi. itu bisa menguatkan mentalnya menjadi seorang Koreanya itu. Yang saya tertarik di situ, Bapak. Dan setelah muncul itu langsung berbalik semuanya. Manut, madep, manut, Tegak lurus. Ibu. Mantap melu Ibu. Sedangkan kalau orang-orang sekarang mungkin kalau berbicara harus legowo dan sebagainya itu kan butuh proses. Susah ya. Nah, mungkin saya mau tanyakan itu sih. Terima kasih. Nama saya Brahma, Pak. Brahma, oke Mas Brahma, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, melatih mentalitas Korea. Kalau saya ajarkan di sini kurikulumnya nggak cukup waktu. Jadi belajar engkau ketika ada panggilan dari PDI Perjuangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, Pak Pacul gimana merubah ini soal pandom hidup? Gitu loh, pandom hidup itu saya mengambil jalan satria. Ketika jalan satria, raja memutuskan A, saya tegak lurus. Tidak ada subjektivitas, mirip dengan prajurit tentara. Siapa yang mau disuruh perang ke Timur Timur? Mau. Presiden Panglima tertinggi Soeharto waktu itu menyatakan, Timur Timur saya perintahkan jatuh sebelum Natal. Dili harus jatuh sebelum Natal. Kota Dili harus jatuh ke tangan kita sebelum Natal tahun 75. Perintah ini prak. Suruh paparan. Disuruh paparan. Maraten Panggabean, Menhan paparan. Sama Pak Harto 10 menit di stop. Siapa yang bikin itu? Paparan. Beni Pak, udah cukup kau. Beni suruh ngerjain. Nah, gitu. Clear. Semua pasukan yang dikirim ke sana deg-degan dong. Mati engkau. Prajurit mengabdi kepada negara. Seorang prajurit taat pada perintah. Itu adalah kesatria-kesatrianya negara. Nggak ada tolah-toleh. Perintah tempur sono. Ada om saya yang jadi marinir. Ketika mau menjauhkan diri itu, turun dari kapal, itu udah menginjakin mayat teman-temannya. Ini true story. Korban bercatat, apalagi cuma subjektivitas. Nggak ada. Kamu mau mengatakan Pak Ganjar dulu Pak Pacul kurang cocok kan gitu toh? Oh ada. Udah selesai itu. Udah selesai, clear. Kita tegak lurus, kita tempur penuh, clear. Gitu loh. Jadi tidak usah khawatir. Lu masuk partai, lu jadi prajurit partai. Kalau dikatakan petugas partai, wagu katanya. Ya udah prajurit partai. Pacul prajurit partai. Clear ya? Cetak.
Jabatannya bukan hanya prajurit, sekarang panglima tempurnya Jawa Tengah. Lah, ngeri nggak lo? Tapi tetap prajurit, mau nganggo bintang ya prajurit Pak. Maka kalau di PDI Perjuangan tak kasih bintang-bintang. Pak nggak dibayar tentara, nah, tentara kan punya peraturan sendiri. PDI gampang. Kasih bintang 2, kasih bintang 3, Pacul pakai bintang 3, nggak apa-apa. Legend Pak Pacul, ini bukan legend. Cuma ngambil bintang aja nggak boleh. NU ngambil bintangnya songong. Susah. Betul? Clear. Jadi Don Boribibi sama Korea debat kau kalah. Merdeka. Oke.